nomor 22. Dia seorang hamba, dia menunjukkan diri seorang hamba atas diri Bapak itu sendiri. Bapak memandang Yesus seorang hamba. Matius 3 nomor 17. Yesus pun menghambakan diri kepada Bapa. Dari data-data yang saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana dengan malaikat yang mengkabarkan kehamilan ibunya? Lukas 1:31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau bernamai dia Yesus. Seorang anak laki-laki. Maria mengandung orang. Malaikat tak mengatakan engkau akan mengandung pencipta langit dan bumi, Tuhan yang harus diibadahi, disembah, tapi dia mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika mendengar hal itu, Maria tidak mengatakan, jangan, apakah yang kulahirkan manusia atau Tuhan? Setelah dia lahir pun, dari cerita kisah tentang dia memang diperlakukan Maria sebagaimana seorang ibu memperlakukan anaknya. Yesusnya disusui, Yesusnya dicari ketika nggak pulang ke rumah. Markus 3 dimulai dari nomor 20, nomor 18 sampai dengan nomor 26. Dia dicariin. Sebagaimana ketika kita kecil dulu sebelum kita sampai remaja dan dewasa, kita nggak pulang ke rumah, kita dicari-cari sama orang tua kita. Kalaulah pada waktu itu Maria memandang Yesus itu Tuhan, ngapain dia cari-cari anaknya yang Tuhan? Kan gitu. Ngapain dia cari-cari? Mana anakku, mana anakku? Ngapain ku cari orang anakku Tuhan? Kan begitu. Nah, step by step kita kaji. Nanti silakan Viro paparkan siapa Yesus menurut Bapa yang telah mengutus dia. Yohanes 17 nomor 3. Begitu dia kerangka berpikirnya. Baru nanti kita ke Kristen itu tadi. Siapa Yesus menurut Kristen. Ya, silakan. Oke, baik teman-teman. Ya, baik teman-teman ya. Udah diterima Bang Farud? Oh ya udah. Baik teman-teman ya. Terima kasih Bang Farud ya atas apa yang Bang Farud pertanyakan sama saya. Siapakah Yesus itu menurut Bapa? Siapakah Yesus itu menurut Bunda Maria? Oke, teman-teman ya. Aku baca teman-teman ya. Siapa sih Yesus menurut Bunda Maria? Di Lukas 1 teman-teman ya. Kita baca Lukas 1. Bapak dulu, Dinda Viro. Literasinya dari Bapak dulu. Siapa Yesus menurut Bapak, turun ke malaikat, malaikat baru ke Bunda Maria. Bapak dulu. Oke, yang Bapak tadi teman-teman ya. Siapakah Yesus menurut Bapak? Di dalam Injil Yohanes berapa tadi, Bang? Bang Faru, Injil Yohanes berapa tadi yang Bang Faru kasih data tadi sama saya menurut Bapak Yesus itu apa? Oh, pakai literasi dataku. Ya, itu kan yang Matius 12. Matius 12:18. Baca dari mulai 12. Ayat 15. Matius 12:18. Poinnya Matius 12:18 poinnya. Tapi literasinya dari Matius 12:15. Ya, oke. Ini berbicara tentang membayar pajak kepada kaisar ya teman-teman ya. Membayar pajak kepada kaisar. Aku baca, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, salah baca itu loh. Itu yang dibaca berapa? Datanya apa yang dibaca itu? Markus 12. Salah, Matius 12. Astagfirullah, sorry. Ayat 15 ya.
Astagfirullah. Sorry. Oke. Makanya nggak ditanggapin juga Bang Faru tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Oke, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi ya teman-teman ya. Kita baca aja teman-teman langsung ke ayatnya yang ke ayatnya yang ke berapa tadi Bang Faru? 15 ya? Oke, ayat 8 aja. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ayat 14. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ayat 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Ayat 18 ya, yang ditanyakan oleh Bang Farud. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, Kitab persinahan, apa yang dibaca itu? Bang Farud? Ini aku baca Matius loh. Apa ini? Hah? Yang nggak masuk, nggak sinkron loh. Bingung Matius pula aku ini, Bang berapa? Farud. Matius 12 ayat 15 kan? Bentar aku cek dulu. Aduh, nggak habis waktu saya ini. Aduh, gimana sih ini? Baca kamu itu, ya Allah. Aduh. Itu bukan di Matius 12. Oh, Yesus hamba Tuhan. Astagfirullah. Iya. Sorry. Ya kalau fokus aku. Oke teman-teman, nggak apa-apa. Jangan fokus. Oke. Yes, Pak. Tapi gimana nih, waktu jeda mau habis? Aku ambil aja waktunya dulu ya, Bang Faru ya. Udah nggak apa-apa. Dari ceria ya. Abis ini waktu Nggak apa-apa kamu ya. lagi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Oke. Thank you. Makasih ya, makasih. Oke. Gagal fokus aku teman-teman. Oke ya, Yesus hamba Tuhan. Aku ambil aja. Kita ulang lagi waktunya. Apa? Deviro, ulang lagi waktunya. Bentar dulu. Siap. Iya, tadi memang mungkin saya salah yang salah buka teman-teman ya. Bukan Bang Faruk yang salah data. Tapi Lanjut. Oke, baik teman-teman. Yesus hamba Tuhan, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu ya, Bang Farud ya. Sampai ayat 18 saja ya. Oke teman-teman, kita akan kaji teman-teman. Siapa sih Yesus menurut Bapa, ya kan? Ya, Yesus itu menurut Bapa dia adalah anak Allah itu sendiri loh. Yesus itu adalah anak Allah itu sendiri. Bahkan ketika aku langsung menjawab aja pertanyaan berkaitan juga dengan Bunda Maria teman-teman ya. Dengan berkaitan dengan Bunda Maria tadi. Karena jelas sekali ketika malaikat juga sampaikan berita kepada Bunda Maria bahwa anak yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah anak daripada Roh Kudus dan dia akan dikatakan sebagai anak Allah. Jadi jelas ya. Jelas sekali. Yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah anak Allah. Makanya Bunda Maria tahu Yesus itu siapa? Yesus itu adalah anak Allah. Jelas, Yesus itu adalah anak Allah. Dan siapakah Yesus menurut Bapa? Di dalam konteks Matius 12 ini jelas sekali. Jelas sekali. Di dalam ayat 18, lihatlah itu, hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Emang benar, Yesus itu adalah hamba Allah, hamba Bapa. Karena dia adalah utusan. Emang benar. Tidak salah, ya. Tidak seperti itu. Nah, makanya begini Bang Farud begini, izin Bang Farud ya. Kenapa aku senang dengan pertanyaan itu dari Bang Farud begini? Di dalam kekristenan Bang Faruk, kami nggak pernah nyangkal Yesus adalah hamba Allah. Itu ya teman-teman ya. Yesus itu adalah utusan. Yesus itu adalah rabi. Yesus itu adalah nabi. Kami orang Kristen nggak pernah nolak. Nggak pernah bantah kami. Karena memang begitu literasi di dalam Alkitab kami, di dalam Bible kami.
Tetapi apakah dengan pernyataan-pernyataan itu terus kami menolak ketuhanan Yesus? Enggak. Nah, inilah seringkali menjadi kegagalan buat teman-teman Islam memahami siapa Yesus, gitu loh. Kenapa saya bilang begitu, Bang Faruk? Karena begini, Bang Faruk. Untuk mengenal tentang pribadi Yesus, Bang Faruk juga harus kenal dulu siapa sih sebenarnya Yesus itu. Ngerti dulu siapa Yesus itu. Nah, di dalam kekristenan Yesus itu memiliki dua natur, yaitu natur ilahi dan natur insani. Nah, yang seringkali dipertanyakan oleh teman-teman Islam, teman-teman Bang Faruk itu, mempertanyakan kemanusiaan Yesus doang. Iya kan? Tapi nggak mau lihat ayat-ayat yang secara jelas menginformasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu loh. Karena gini, di dalam pikirannya teman-teman, apalagi Bang Faruk berpikir begini, kok orang Kristen itu kan nyembahnya Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Sementara dalil-dalil dalam Alkitab tuh banyak sekali loh. Yesus itu cuma manusia. Yesus itu cuma utusan, Yesus itu cuma sebagai hamba Tuhan, ya kan? Banyak sekali loh. Tapi sayangnya begini, Bang Faruk nggak mau terima. Ada begitu banyak pula ayat-ayat dalam Alkitab itu yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Contohnya di dalam Injil Matius 9 ayat 6, di dalam kitab Wahyu 1 ayat 1. Itu jelas sekali. Siapa sih yang punya otoritas untuk mengampuni dosa manusia? Siapa sih yang punya otoritas untuk mengutus para malaikat? Siapa? Nah, ini yang seringkali menjadi sebuah apa ya buat teman-teman ketika bertanya sama iman kekristenan. Karena yang mereka dasari bahwa Yesus itu hanyalah sebagai manusia doang, bukan Tuhan. Nah, ini makanya aku bilang. Nah, di dalam kekristenan Bang Faruk, jelas sekali ya, ayat yang Bang Faruk kasih tadi, memang benar, kami nggak bantah. Menurut Bapak dalam konteks ayat itu, Matius 12 itu jelas, Yesus itu adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Jelas, nggak salah itu. Karena dalam konteks dia sebagai apa? Sebagai utusan. Natur kemanusiaan dia yang dilihat di situ. Bukan natur keilahiannya. Gitu loh. Nah, ada ayat-ayat yang nanti akan saya buktikan sama Bang Faruk bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ada banyak ayat-ayat yang aku sampaikan, akan aku kasih sama Bang Faruk. Jadi jelas ya, pertanyaan Bang Faruk itu udah jelas. Kalau Bang Faruk, siapakah Yesus itu menurut malaikat-malaikat? Ya kan, aku jawab aja. Jangankan menurut malaikat, Yesus pun mengutus malaikat loh. Kalau Yesus yang otoritas menurut Bang Faruk hanya manusia biasa, kok kenapa dia bisa mengutus malaikat? Dan aku bisa kasih kesimpulan, Bang Faruk juga akan mengiyakan saya jika saya bilang begini, Bang Faruk, yang bisa mengutus malaikat itu otoritasnya pasti siapa? Pasti Tuhan. Pasti Bang Faruk akan iyakan saya. Nah, di dalam hal ini Yesus pun lakukan hal itu. Nanti aku kasih datanya sama Bang Faruk. Aku kasih ayatnya dan sama Bang Faruk. Cuman karena persoalan di sini Bang Faruk bertanyakan sama saya kan tentang siapa Yesus menurut Bunda Maria, siapa Yesus menurut Bapa, dan siapa Yesus menurut malaikat. Jelas Bang Faruk ya. Jadi pahami dulu Bang Faruk. Ada konteks-konteks ayat Alkitab yang menginformasikan dan menceritakan bahwa Yesus adalah manusia. Tapi jangan lupa, ada banyak ayat-ayat Alkitab juga yang menginformasikan dan menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nanti kita akan kupas siapa Yesus yang adalah Tuhan. Karena sekarang ini kita kupas Yesus adalah manusia. Nggak masalah teman-teman. Itu Bang Faruk. Loh, undangannya mana? Udah. Silakan Bang Faruk. Oke. Ya. Jadi begitu teman-teman ya. Untuk menyelamatkan angan-angan dari teman-teman Kristen ini, mereka lebih mengutamakan doktrin dan juga dogma yang ada pada mereka. Kita sudah memberikan data Matius 12 nomor 15 sampai 18 tadi. Dia sudah mengakui Yesus itu adalah hambanya Bapa, Yohanes 17 nomor 3, ketika dia menjadi utusan. Tetapi ketika membaca literasi Matius 12 dari nomor 15 sampai 18, Dinda Viro ini menyisipkan lagi perkataan anak Allah. Sementara konteks dari perkataan anak Allah tidak ada di dalam data tersebut. Tidak ada di dalam data tersebut. Fix, Yesus itu seorang hamba. Dia adalah hamba Allah. Dia adalah hambanya Bapa itu sendiri yang telah mengutus dia. Lalu si Piro mengatakan, nanti Bang Faruk akan kutunjukkan bahwasanya ada data bahwasanya Yesus itu sendiri adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jika saja ayat itu ada di dalam Bible, ada dalam kitab lain di dalam Bible, berarti saat ini Viro ini sedang memperjuangkan imannya bukan kepada kami umat Islam, tetapi kepada Bapa yang telah mengutus Yesus.
Kalau Anda berupaya mencari-cari data di mana Yesus kalian katakan Tuhan, di mana Yesus kalian katakan Allah atau Bapa itu sendiri, berarti saat ini Viro tidak sedang berdebat denganku. Viro tidak sedang berdebat dengan umat Islam. Viro sedang berdebat dengan Bapa itu sendiri. Dengan tujuan apa? Ingin membantah. Ketika Bapak menyatakan, bahkan Yesus sendiri menyatakan dia adalah hamba, Anda mau membantah. Jangan Yesus. Kau itu bukan hamba. Kau itu Tuhan. Kau itu apapun ceritanya, kau itu Tuhan. Kau bukan hamba. Lalu Yesus mengatakan lagi, Yohanes 5:30, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa berdasarkan diriku sendiri. Penghakimanku adil dari apa yang ku dengar. Lalu kan bantah lagi, enggak Yesus, kau itu Tuhan, kau itu bukan utusan. Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak bisa didengar. Dia yang bersaksi tentang aku. Enggak Yesus, pokoknya kau Tuhan. Kan kasihan Yesusnya Piro kan. Fitnah-fitnah seperti itu. Jelas di dalam data yang kita sampaikan tadi, Matius 12 nomor 15 sampai 18, Bapak saja mengatakan Yesus itu hamba. Dan Yesus sendiri tidak malu menghambakan diri kepada Bapa. Lukas 6 nomor 12, Matius 3 26 nomor 36 sampai 39. Lalu kalian membantah. Makanya saya bilang tadi sama si Piro, ya. Pandangan teman-teman Kristen terhadap Yesus adalah fitnahan dan juga kehinaan yang disangkakan terhadap Yesus itu sendiri. Pandangan teman-teman Kristen terhadap Yesus itu adalah fitnahan dan penuh dengan hinaan yang diarahkan kepada Yesus itu sendiri. Kenapa begitu? Yang pertama, Bapak menyatakan dan Yesus mengakui gitu loh, diri dia adalah seorang hamba. Lalu kalian menyatakan, menduga Yesus itu dan memaksakan Yesus itu Tuhan. Sementara Yesus tidak memiliki ciri-ciri sifat dan kekuasaan Tuhan. Ketika kalian paksakan Yesus itu Tuhan, masa Tuhan ditangkap oleh manusia, yaitu tentara Romawi? Masa Tuhan yang diadili di depan mahkamah agama? Di dalam Lukas 22, masa Tuhan dipukulin, diludahin, apalagi diambil pakaiannya dalam Markus 15. Yang lebih konyol lagi, ya, yang penuh kehinaan terhadap diri Yesus tadi, ketika kalian paksakan dia adalah Tuhan itu sendiri, ketika kalian katakan Tuhan mati dibunuh oleh ciptaannya. Itu semua penghinaan, gitu loh. Penghinaan apa terhadap apa? Penghinaan terhadap diri Yesus sendiri. Saya seorang satpam, gitu loh. Ada beberapa hal yang saya tidak mampu lakukan sebagaimana seorang jenderal mampu melakukan. Tapi dipaksa orang saya menjadi jenderal. Itu sebuah olok-olokan jadinya bagi saya. Saya satpam dipaksakan menjadi jenderal, itu olok-olokan. Yesus hamba kalian paksa jadi Tuhan, itu jadi olok-olokan bagi diri Yesus itu sendiri. Ganteng bapaknya Jimnya. Oke, baik teman-teman ya, keren loh Bang Faruk mempertanyakan sama saya tentang Matius 12 tadi kan. Tadi kan Bang Faruk tanyakan siapa sih Yesus menurut Bapak ya, aku udah jawab ya. Tapi dipersoalkan lagi tentang kata anak loh. Oke, nggak masalah teman-teman ya. Oke, Bang Faruk, aku kasih tahu sama Bang Faruk ya. Matius 3 ayat 17 Bang Faruk. Siapa sih menurut Bapak itu siapa sih? Yang kita tadi Bang Faruk tadi singgung tentang kata anak loh. Kita akan lihat teman-teman ya. Siapa sih? Oke, aku kasih tahu. Bang Faruk, Matius 3 ayat 17 berkata begini. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku
Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Diperkuat lagi di dalam Injil Markus 11 ayat Injil Markus 1 ayat 11, teman-teman ya. Perhatikan. Kita akan lihat teman-teman. Nah, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi jelas teman-teman, Yesus itu dalam sudut pandang Bapa, dia adalah anak Allah. Gitu loh. Dalam konteks kemanusiaannya dia. Oke, sekarang kita akan buktikannya aja teman-teman. Tadi kan Bang Faruk ngomong dari tadi kan bilang, kenapa sih kami itu orang Kristen itu bisa aja ya seperti itu, ya kan? Artinya menyala-nyalakan bahwa Yesus sudah jelas-jelas manusia loh, jelas-jelas bukan Tuhan loh. Kenapa sih kalian paksakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Sekarang kita akan buktikan teman-teman ya. Kita akan buktikan. Bang Faruk, aku yakin Bang Faruk akan sepakat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa satu-satunya yang punya otoritas yang bisa mengampuni dosa manusia, pasti kita akan sepakat sama-sama hanyalah Tuhan. Dan satu-satunya juga yang punya otoritas yang bisa mengutus para malaikat-malaikat itu hanyalah Tuhan. Dan aku bisa yakinkan bahwa Bang Faruk juga akan sepakat dengan saya. Nah sekarang kita akan buktikan Yesus bisa tidak seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan. Aku akan buka dalam Injil Matius 9 teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya, Injil Matius 9. Oke, Matius 9 ayat 6. Oke, aku baca teman-teman ya. Aku baca ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ingat teman-teman ya, Matius 9 ayat 6. Supaya kamu tahu, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan pasti kita akan sepakat sama-sama bahwa yang bisa mengampuni dosa itu hanyalah Tuhan. Kalau dalam ajaran Islam pasti Allah Subhanahu wa taala. Dan Yesus buktikan kealahan dia. Dia bisa mengampuni dosa manusia. Yang kedua Bang Faruk ya, yang kedua, yang punya otoritas yang mampu dan bisa mengutus para malaikat itu hanyalah Tuhan. Dalam Islam ya pasti Allah Subhanahu wa taala. Aku akan buktikan sama Bang Faruk bahwa Yesus pun mengutus para malaikatnya. Datanya ada di dalam mana? Datanya ada dalam Matius 13:41. Aku baca teman-teman ya. Matius 13. Nah, ini untuk membuktikan sama Bang Faruk, ya kan? Ayat 41. Aku baca ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Yesus akan mengutus malaikat-malaikatnya yo. Diperkuat lagi di dalam Wahyu 1 ayat 1 teman-teman ya. Aku baca teman-teman. Wahyu 1 ayat 1. Oke teman-teman, Wahyu 1 ayat 1 begini teman-teman. Inilah wahyu Yesus. Inilah wahyu Yesus. Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Siapa yang mengutus malaikat? Yesus. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi jelas ya teman-teman ya, nggak ada keraguan, nggak ada sesuatu yang bisa mendasari iman kekristenan untuk menolak Yesus yang adalah Tuhan. Karena dari dua sumber aja kan Tuhan Yesus kami sudah buktikan kealahan dia. Sudah buktikan bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Karena apa? Dia bisa mengampuni dosa manusia. Dia bisa mengutus para malaikatnya. Itu Bang Faruk. Dari dua keterangan itu sudah bisa menjelaskan sama Bang Faruk bahwa Yesus adalah Tuhan. Teman-teman dibantu tap-tap layar teman-teman ya, izin ya, dibantu tap-tap layar teman-teman. Terus di follow-follow teman-teman ya, di support-support. Oke, ya. Biar teman-teman di bawah yang menyimak ya. Tadi si Piro itu membawa dalam Matius 5:17. Inilah anakku yang kasihku, padanya dia aku berkenan. Siapa yang bersuara di situ? Bapa. Nah, sementara di sisi lain,
Dalam Yohanes 5:37, Yesus itu berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya nggak bisa kau dengar, rupanya nggak bisa kau lihat. Ternyata Yesus berbohong. Matius bisa dengar suara Bapa meskipun dia tidak ada di tempat kejadian. Di sinilah letak blundernya gitu loh. Di sinilah letak kontradiksinya. Apa-apa yang menjadi iman teman-teman Kristen dengan apa-apa yang tertulis di dalam kitabnya. Kan yang ngomong Yesus ini. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau dengar, lihat. Selaras juga di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, dia yang tidak bisa dijangkau oleh maut, dia yang bersemayam di dalam terang, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Ternyata Matius bisa mendengar suara Bapa. Ternyata lebih hebat dari lagi Matius daripada Yesus itu sendiri. Yohanes 17 nomor 8. Ketika Yesus menerima firman, dia tidak berkata, sebab segala firman yang telah kudengar, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus tidak menggunakan diksi dengar, tapi kau sampaikan, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepadanya. Berarti penyampaian firman yang disampaikan Bapa kepada Yesus itu tidak melalui pendengaran, tapi disampaikan. Proses penyampaiannya bisa jadi melalui hati sanubari dia. Itulah salah satu proses turunnya wahyu. Jadi maaf ya Viro ya. Inilah poin yang ku dapat ketika aku belajar Kristen dulu. Jangankan Kristen dengan Yesus. Yesus dengan apa yang ditulis Matius, apa yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Lukas beserta Paulus, ya, Yesus dengan Matius cakar-cakaran. Yesus dengan Markus cakar-cakaran. Yesus dengan Lukas, Yohanes, Paulus cakar-cakaran. Semua cakar-cakaran. Maka nggak heran teman-teman Kristen dengan denom Kristen lainnya cakar-cakaran. Terus yang blunder yang kedua lagi, kan gitu, blunder yang kedua lagi. Anda katakan, Yesus itu, jika memang Yesus itu hanya sebatas utusan, kenapa dia bisa mengampuni dosa? Nah, ini blunder lagi. Kalaulah memang Yesus bisa mengampuni dosa, kenapa kalian paksa dia mati untuk nebus dosa? Kenapa dia dipaksa mati untuk nebus dosa? Kan kacau kali, kasihan anak orang kan? Dia bisa mengampuni dosa ini. Dalam iman kalian dia bisa mengampuni dosa. Jadi kenapa kalian paksakan dia harus mati di kayu salib dengan mengalami proses penganiayaan dan kehinaan seperti itu untuk nebus dosa? Kalau gitu cukup saja Yesus mengatakan, dosamu sudah kuampuni, dosa kalian sudah kuampuni, sudah selesai. Ini pakai dibunuh pula lagi anak orang. Kan kasihan kan? Kalau dia bisa mengampuni, kenapa kalian paksa dia untuk menebus? Kan nggak masuk akal di situ. Ya, nanti coba dipertanggungjawabkan itu. Jika memang dia, mana kotak susunya tadi? Jika memang dia bisa mengampuni, kenapa dia kalian paksakan mati untuk menebus dosa? Bentar, ini aku punya narasi berikutnya ini lagi ya. Mau aku tanggapin yang ini. Nih, Matius 13:41. Anak manusia akan menyuruh malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Sebagaimana seorang utusan itu bisa memerintahkan malaikat. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW pun sendiri, dia bisa memerintahkan malaikat. Dalilnya dari mana? Dalam sebuah hadis ketika Nabi kami dilempar di kota Taif. Apa kata malaikat Jibril kepada dia? Ya Rasulullah, berikan perintah kepadaku. Maka akan kuperintahkan malaikat gunung untuk melemparkan gunung Tur itu kepada orang-orang di Taif. Boleh seorang utusan itu memerintahkan malaikat. Karena dia mendapat kekuasaan penuh dari dari Allah, Tuhan Rabbul Alamin, yang telah menciptakan seluruh manusia beserta malaikat. Gitu. Ya, silakan. Dinda Wiro.
santai aja, santai aja, jangan panik kali gitu loh, jangan tegang kali, santai aja, biar akalnya ini, ya biar berpikirnya itu rileks, jangan kaku ya, santai aja ya. Aku santai aja loh. Aku santai aja loh. Sambil nyimak apa yang disampaikan Bang Faruk loh. Aku santai aja loh. Aku nggak gimana, nggak kaku-kaku juga. Biasa aja lah. Oke, gini Bang Faruk ya. Aku hargai apa yang disampaikan oleh Bang Faruk. Tapi intinya Bang Faruk begini. Apa yang disampaikan oleh Bang Faruk dalam ranah kekristenan itu udah salah total. Itu udah gagal dalam memahami siapa Yesus. Makanya kan dari awal aku bilang sama Bang Faruk, untuk belajar tentang kristologi, belajar tentang Yesus, pahami dulu siapa Yesus. Ngerti dulu siapa Yesus. Kalau Bang Faruk itu nggak ngerti siapa Yesus, hanya memahami Yesus pada batasan manusia aja, pasti akan gagal ketika memahami ada ayat-ayat yang menjelaskan ketuhanan Yesus, kealahan Yesus. Itu loh. Itu maksud saya. Makanya pahami dulu siapa Yesus. Nah, di dalam kekristenan itu kami nggak pernah nolak Yesus itu dalam naturnya sebagai manusia dan naturnya sebagai Allah. Karena sama-sama memiliki dasar, memiliki data di dalam ayat Alkitab kami. Itu benar, nggak bisa kami bantah di situ. Gitu loh. Jadi jelas ya teman-teman ya, kalaupun Bang Faruk menolak dengan apa yang saya narasikan tadi berdasarkan data di dalam kitab Matius 9 ayat 6 dan juga ada di dalam kitab Wahyu ayat 1 berkaitan dengan yang bisa mengutus malaikat yang bisa mengampuni dosa manusia itu hanyalah otoritas Tuhan, ya nggak apa-apa, nggak no problem teman-teman. Tapi di sisi lain aku udah buktikan sama Bang Faruk bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu loh. Sekarang Bang Faruk nyinggung-nyinggung tentang Markus, tentang Yohanes, tentang Matius, katanya garuk-garukan, ya kan? Ini nggak ada konteksnya berbicara tentang ketuhanan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, karena yang kita bicara sih tentang ketuhanan aja, ya kan? Jelas sekali Bang Faruk, sangat jelas. Data-data yang Bang Faruk kasih itu kami nggak bantah, karena itu konsepnya berbicara tentang kemanusiaan Yesus, gitu loh. Nah, yang kita bahas ini tentang kealahan dia loh, ketuhanan dia. Bisa nggak Viro kamu buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Sekarang pernyataan saya begini Bang Faruk. Kira-kira ya teman-teman, kira-kira Bang Faruk itu bukanlah presiden. Tapi ada yang manggil-manggil Bang Faruk. Presiden Faruk. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Bang Faruk? Toh notabene Bang Faruk adalah bukan presiden. Pasti Bang Faruk secara jujur akan ngomong begini. Hei, jangan manggil aku presiden loh. Aku bukan presiden Viro. Aku cuman rakyat biasa. Aku bukan presiden, kamu salah, ya. Mungkin akan ada orang yang manggilnya Bang Faruk, mesti izin ya, mungkin bisa dibilangnya mungkin guru. Bang Faruk guru Bang Faruk. Mungkin Bang Faruk akan merasa begini, loh, aku bukan guru loh. Dan Bang Faruk mungkin akan tegas bilang begini sama mereka, aku bukan guru. Sorry men, gua bukan guru. Ya kan? Nah sekarang kenapa aku bawa narasi itu Bang Faruk? Karena Bang Faruk di dalam Injil Yohanes 14 kita baca di situ ada dua tokoh, dua rasul Yesus, dua murid Yesus yang secara eksplisit nyebut Yesus Tuhan. Siapa itu? Thomas dan Filipus. Ketika ada perdiskusian, perbincangan antara murid-murid Yesus dengan Yesus berkaitan dengan Bapa di surga, berkaitan dengan keberadaan Bapa itu gimana, Yesus jelaskan sama mereka. Dan di situ ada dua pernyataan secara eksplisit, dua pengakuan daripada Rasul Yesus, daripada murid Yesus. Yang pertama Thomas manggil Yesus Tuhan. Itu loh. Apakah ada penolakan? Gak ada. Aku buktikan teman-teman ya, Injil Yohanes 14 teman-teman ya, dikit lagi teman-teman. Aku buktikan ya teman-teman ya. Injil Yohanes 14. Oke, baik teman-teman. Nah, ini 14 ayatnya yang ke-5. Oke, aku baca teman-teman ya. Kata Thomas kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, Tuhan. Loh, Thomas panggil Yesus Tuhan, Bang Faruk. Yesus nggak ngomong begini sama Thomas. Thomas, lu salah. Gua bukan Tuhan. Jangan panggil aku Tuhan, karena aku memang bukan Tuhan. Itu loh. Ya kan? Kata Thomas kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus dalam ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 6. Tadi Thomas, sekarang Filipus. Kata Filipus kepada Yesus apa? Tuhan.
Dan Yesus pun nggak bantah. Yesus nggak nolak, Filipus, kamu sama aja sama Thomas. Salah manggil saya Tuhan, karena saya bukan Tuhan. Tidak ada seperti itu. Tidak ada bantahan dari Yesus. Makanya saya bilang sama Bang Farud, ketika Bang Farud bukan presiden, terus dipanggil orang presiden, bisa nggak Bang Farud jujur di situ? Aku bukan presiden loh. Iya kan? Nah, di sisi situlah kita akan lihat Yesus dipanggil Tuhan. Dia jujur. Dia nggak bantah di situ. Karena emang benar kapasitas Yesus itu, di samping dia naturnya manusia, dia juga ilahi di situ, Bang Farud ya. Jelas Bang Farud ya? Oke. Ya, kembali lagi ya, sebenarnya waktu yang dimiliki Viro tadi sedikit pun tidak menanggapi ya narasi-narasi dari kita tadi, pertanyaan-pertanyaan dari kita tadi, ketika kita menyampaikan tadi kepada dia, jika memang Yesus itu bisa mengampuni dosa, jika memang Yesus itu bisa mengampuni dosa, kenapa dia kalian paksakan mati di kayu salib untuk nebus dosa? Kenapa? Analoginya begini nih si Wiro nih. Wiro ini berhutang. Udah, lalu ada orang ketiga di antara kita bisa mengampuni hutang kau. Kan gitu. Kalau orang itu bisa mengampuni hutang-hutangmu, untuk apa orang itu kau buat mati di kayu salib untuk melunaskan hutangmu? Kan itu sebuah perbuatan yang tidak memiliki akal itu. Di sisi lain kalian katakan Yesus bisa mengampuni dosa. Di sisi lain kalian paksakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Gimana? Itu dulu maunya tadi. Si Wiro tanggapin, ya. Terus yang kedua, ya, si Wiro itu harus fokus dulu. Dari awal tadi, saya nggak mau tahu pandangan Kristen itu terhadap Yesus. Saya nggak mau tahu. Literasi kerangka berpikirnya saya sudah sampaikan tadi. Kita masih kepada pandangan Bapak terhadap Yesus. Kalau kita gunakan pandangan Kristen terhadap Yesus yang kalian katakan Tuhan, di zaman sekarang ini semakin amburadul. Tak sedikit Oki semalam diskusi sama aku. Oki, dia ngaku dirinya Tuhan juga, coba. Aku Tuhan, kata si Oki, atas komalku katanya. Cobalah, banyak kali Tuhan kalian jadinya. Makanya saya tidak mau mengutip literasi dulu dari pemahaman teman-teman Kristen. Aku nggak mau tahu ini dalam pandangan kalian siapa itu Yesus, itu nggak mau tahu. Tapi kerangka berpikirnya siapa Yesus menurut Bapa, siapa Yesus menurut malaikat, siapa Yesus menurut Maria, siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri. Analogi itu begini nih, saya berikan lagi analogi ya buat si Wiro. Aku punya anak nih, kan gitu. Yang lebih mengenal anakku itu adalah aku. Ketika orang ingin mencari tahu tentang anakku, informasi A1 yang diterima orang itu dari informasiku, orang tuanya. Kalau ada orang mengatakan anakku tuh giginya misalkan 1, kan gitu dibilang orang yang ketiga itu mendengarkan, bisa saja orang itu tidak percaya. Karena apa? Dia tidak pernah bertemu anakku. Informasi yang diterimakan itu dari tetanggaku, bukan dari aku orang tuanya. Tapi ketika dia datang ke rumahku, aku sendiri yang menceritakan tentang anakku. Apa yang ku sampaikan adalah benar apa adanya dengan kondisi anakku. Itu yang mau ku sampaikan tadi. Terus yang ketiga, ketuhanan Yesus itu hanya sebatas dan angan-angan teman-teman Kristen. Makanya berkali-kali saya katakan, ketika teman-teman Kristen diajak diskusi, apapun literasi yang kita sampaikan, apapun data yang kita tunjukkan, apapun informasi yang kita katakan sampai kepada pendengaran mereka, mereka menyimpulkan pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Jelas Matius 12, 15 sampai 18 kita baca tadi, sudah bersama-sama kita baca Yesus itu hamba. Tapi kalian menyimpulkan pokoknya Tuhan. Apapun narasinya, apapun informasinya, kalian paksakan pokoknya Tuhan. Dan saya mantan Kristen sendiri sudah tahu kalian hanya berpegang kepada doktrin dan dogma. Terus yang kedua, yang keempat, Anda berbicara tentang, Anda berkatakan Rasul Yesus.
Rasul Paulus, Yesus mengutus utusannya, itulah Rasul Matius, Rasul Lukas, rasul-rasul yang lainnya. Dinda harus ketahui, kata rasul itu terbitan LAI. Yesus nggak pernah mengatakan ciri-ciri rasul palsu, nggak ada. Lisan Yesus yang kalian tuh baca di dalam Bible itu tidak pernah mengatakan rasul, tapi nabi. Karena memang apostolos lebih pantas dikatakan sebagai utusan, bukan rasul. Ya, kata rasul dalam terjemahan Bible itu terbitan LAI. Jadi yang mengangkat Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus menjadi rasul itu bukan Yesus tapi LAI. LAI yang mengangkat mereka jadi rasul, bukan Yesus. Begitu Dinda ya, lanjut. Mampet hidung gua. Santai aja Bang Faruk, katanya mau santai. Santai aja lah. Bentar teman-teman. Makanya aku cuman pingin satu arah aja teman-teman ya, supaya aku nggak keceblosan ngomongnya bahas tentang imannya Bang Faruk gitu loh. Oke teman-teman ya, tadi Bang Faruk nyinggungkan, dari tadi Bang Faruk nyinggung, kami yang paksakan Yesus Tuhan, kami yang paksakan Yesus Tuhan. Kapan orang Kristen paksakan Yesus Tuhan? Di mana pula datanya dalam Bible kami orang Kristen paksakan Yesus Tuhan? No. Di dalam kekristenan kami nggak pernah maksakan Yesus itu adalah Tuhan, nggak pernah kami. Karena apa? Emang dari sononya kata Yesus sendiri loh, sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada. Nggak pernah kami maksakan Bang Faruk, aduh gimana ya, tapi nggak apa-apa lah. Kami nggak pernah maksakan Yesus itu adalah Tuhan ya teman-teman ya. Karena dia memang udah Tuhan. Ngapain pula? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya udah menjelaskan Yesus Tuhan, kok kenapa kami pula paksakan Yesus itu adalah Tuhan? Iya kan? Sekarang pertanyaan Bang Faruk, apa sih sebenarnya tujuan daripada penyalipan Yesus? Katanya Yesus sudah mengampuni dosa manusia. Kenapa juga ada pengampunan dari Yesus berkaitan dengan sesuatu yang disampaikan oleh manusia ketika mereka berdosa? Kenapa? Bang Faruk, ingat Bang Faruk ya. Kenapa saya bilang seperti itu tadi? Di dalam Injil Matius 9 ayat 6. Supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya apa? Dalam pelayanan Yesus sebagai manusia, sebagai utusan, dia berkuasa mengampuni dosa manusia. Nah, di sini saya juga mau jelaskan tentang karya salib itu Bang Faruk. Bang Faruk harus ngerti dulu dong Bang Faruk. Penyalipan Yesus di kayu salib itu, ya, maknanya adalah Yesus menebus manusianya, bukan menebus dosa. Tapi Yesus menebus manusianya dari pelanggaran, dari kutuk akibat dosa, dari konsekuensi akibat pelanggaran dosa. Contoh misalnya, seharusnya Firo yang mati binasa loh, karena dosa Firo. Tapi Yesuslah di atas kayu salib menanggung semua penderitaan Firo. Makanya ada ayat yang seringkali dikatakan oleh teman-teman dalam kitab Galatia, terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Sebenarnya bukan karena dosa Yesus, bukan karena Yesus pelaku dosanya, bukan. Tapi karena dosa kita lah, karena kutuk kita lah yang ditanggung, gitu loh. Artinya konsekuensi pelanggaran kita lah yang ditanggung oleh Yesus. Makanya orang Kristen Bang Faruk yang percaya dan yang melakukan itu nggak akan dihukum binasa lagi di neraka. Karena udah ditanggung semua oleh Yesus di atas kayu salib. Kami nggak mendapat bagian lagi di dalam neraka. Gitu loh, itu yang ditanggung Yesus. Makanya kenapa Yesus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan dosa Bang Faruk. Bukan dosa yang diselamatkan, tapi manusianya yang diselamatkan. Karena di mata Tuhan manusia itu berharga. Penting banget manusia itu. Gitu loh, sangat berharga di mata Tuhan manusia itu. Makanya karena manusia udah jatuh ke dalam dosa, makanya dengan karya Allah ingin menyelamatkan kembali manusia pada hubungan yang sebenarnya, yang tadi udah diputus oleh karena dosa. Gitu loh. Nah, Yesuslah jalan pemulihan itu. Yesuslah yang mengembalikan semua hubungan yang udah putus dengan sang sumber karena dosa. Gitu loh.
Jadi kematian Yesus di kayu salib itu Bang Faru bukan untuk menebus dosa, tapi menebus manusia dari apa? Dari pelanggaran-pelanggaran dan konsekuensi pelanggaran hukum itu, pelanggaran dosa itu yang ditanggung Yesus. Gitu loh. Makanya Yesus mau jadi manusia karena visinya jelas. Dia ingin menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan hewan, bukan menyelamatkan tumbuhan, bukan. Tapi menyelamatkan manusia. Gitu loh Bang Faruk. Jadi itu yang harus dipahami dulu Bang Faruk ya. Makanya aku bilang tadi sama Bang Faruk, satu-satunya yang bisa punya otoritas mengampuni dosa manusia itu hanyalah Tuhan. Makanya aku bilang sama Bang Faruk, Yesus lakukan itu. Dan tidak ada satupun yang bisa bantah dengan peristiwa itu. Dengan perkataan Yesus. Gitu loh. Dan tadi juga aku udah jelaskan sama Bang Faruk tentang pengakuan dua rasul Yesus, dua pengikut Yesus, dua murid Yesus. Thomas dan Filipus. Panggil Yesus Tuhan. Bisa enggak aku kasihkan, aku kan udah kasih tadi analogi dikit sama Bang Faruk. Bisa enggak Bang Faruk mengaku bahwa Bang Faruk yang adalah manusia biasa atau yang adalah masyarakat biasa aja terus dipanggil presiden? Bisa enggak Bang Faruk iyakan? Enggak lah. Karena emang Bang Faruk kan bukan presiden, pasti Bang Faruk akan nolak. Bukan, aku bukan presiden, Viro. Iya kan? Nah, Yesus ketika dipanggil Tuhan oleh Thomas dan Filipus enggak ada penolakan. Yesus enggak bantah di situ, itu yang aku jelaskan. Dan penjelasan saya tadi sudah jelas teman-teman ya. Berkaitan dengan kitab Wahyu 1 ayat 1, Matius 9 ayat 6. Siapa yang punya otoritas untuk melakukan dua perkara itu? Ya hanya Tuhan. Dan Yesus lakukan. Buktikan sama saya, ada enggak nabi di luar Yesus yang bisa lakukan itu? Mengutus malaikat dan mengampuni dosa manusia. Kagak ada. Bang Faru. Monggo silakan Bang Faru ditanggapin atau ada mungkin pertanyaan baru. Silakan. 1947 and features 3 bedrooms, 2 bathrooms, and stands at 1,492 square feet. It also features Oke, ya. Pertanyaan saya di awal tadi belum ditanggapi. Jika memang Yesus bisa mengampuni dosa, ya, kenapa Yesus harus mati di kayu salib untuk nebus dosa? Terus Anda katakan tadi kepada saya, di kematian Yesus di kayu salib bukan untuk menebus dosa, tapi menebus manusia. Gitu loh, supaya setiap manusia itu tidak, yang percaya kepada dia tidak merasakan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba kita kaji, apakah murid-muridnya Yesus sampai sekarang masih hidup? Tidak, sudah meninggal semua. Apakah orang tua Yesus, Maria yang melahirkan dia, percaya kepada Yesus? Iya, gitu loh, harusnya gitu loh. Apakah Maria sampai saat ini masih hidup? Tidak, sudah meninggal juga semua. Tidak ada satupun orang-orang Kristen yang mengklaim dirinya sudah ditebus oleh Yesus. Dari zaman Yesus sampai detik ini masih hidup. Semua sudah meninggal dunia. Berarti sia-sialah kematian Yesus di kayu salib. Terus kau katakan lagi tadi, dengan matinya Yesus di kayu salib, kami tidak mati karena dengan dosa kami, betul? Betul, tadi Dinda Viro mengatakan begitu. Dengan matinya Yesus di kayu salib, kalian tidak mati dengan dosa kalian, betul? Betul kan? Berkata begitu tadi Viro. Saya klarifikasi dulu, benar nggak? Benar Bukan kan? seperti itu. Nah, Bukan seperti itu. ini lagi salah satu buktinya kenapa kalian semua masih Kristen. Karena kalian nggak tahu isi Bible kalian. Silakan baca dalam Lukas 8 nomor 10 nih. Bentar ya, saya buka ya. Roma 8 nomor 10. Apa katanya dalam Roma 8 nomor 10? Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Orang-orang yang di dalam dirinya ada Kristus atau orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen, tubuhnya mati karena dosa. Setiap Kristen yang mati itu matinya karena dosa. Tidak ada Kristen itu yang mati dalam kondisi tidak berdosa. Terus Anda berikan lagi tadi, Anda sampaikan kepada saya tadi, muridnya saja memanggil dia Tuhan. Di dalam original teksnya tidak pernah murid-murid Yesus memanggil Yesus dengan panggilan Theos.
tapi dengan kurios. Guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Kalaulah murid-muridnya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, ya, kalau memang benar-benar memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, berarti Yesus telah berbohong dalam Yohanes 17 nomor 8. Karena apa? Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Salah satu firman yang disampaikan, yang diterima oleh Yesus dari Bapa itu apa? Yohanes 5:37. Bapak yang bersaksi tentang Bapak yang telah mengutus aku, dia yang telah bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Ternyata murid-murid bisa melihat Tuhan. Gak mungkin murid-murid memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Karena Yesus sudah mengajarkan kepada mereka, Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Makanya saya bilang tadi, Viro, ya, ketika kamu ingin mengetahui tentang Yesus, kaji Yesus menurut pandangan Bapa. Bapa tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan bagi Bani Israel. Kelucuan lagi kalian ini, Viro, maaf nih Viro ya. Yesus yang turun ke dunia ini itu agama Yahudi. Ketika kalian mempelajari tentang Yesus, kalian melahirkan agama Kristen. Yesus turun ke dunia ini beragama Yahudi. Tapi ketika kalian mengatakan pengikut Yesus, kalian hadirkan ajaran Kristen. Kan nggak nyambung semua. Itu masih bagian kecil ketidaksambungan kalian dengan Yesus itu sendiri. Santai aja Viro, aku nggak enak jadinya ini lo. Santai aja kita ya. Lanjut. Dan tadi juga aku santai aja loh, aku dengerin lo narasi. Ini nanti jam berapa aku harus reservasi? Jam 12. Nanti jam 12 siang, Viro, aku harus reservasi kamar lagi, perpanjang kamar lagi. Ya, nanti jam 12 kurang kita closing dulu lah. Nanti next time kita lanjut lagi ya. Iya, karena aku jadi waktunya pengungsian nih, karena aku. Hah? Waktunya tinggal berapa ini? Waktunya yang mau diminta oleh Bang Faruk ini? Iya, aku jam 12 nanti harus reservasi kamar lagi ke resepsionisnya. Sekarang masih ada waktu, 30 menit lagi masih ada waktunya lah ya. Oh, siap. Kirain Bang Faruk Yuk lanjut. Gitu loh. Oke, 30 menit aja teman-teman. Oke, baik teman-teman. Gak apa-apa teman-teman ya. Makanya kan dari tadi aku bilang aku santai aja sebenarnya teman-teman ya. Ketika aku dengar narasi-narasi Bang Faruk ya, itu kan ranah Bang Faruk menilai di dalam kekristenan Yesus itu siapa, ya kan? Dari tadi kan aku udah bilang sama Bang Faruk kan, untuk kenal Yesus itu, untuk belajar tentang kekristenan, belajar tentang kristologi, tahu dulu siapa Yesus. Kalau nggak tahu Yesus itu siapa, pasti gagal semuanya, gagal total semuanya teman-teman ya. Udah jelas ya teman-teman, itu gagal total. Jadi dari tadi aku dari bilang juga Bang Faruk, gini Bang Faruk, kami nggak pernah maksakan Yesus itu adalah Tuhan loh, nggak pernah. Tadi Bang Faruk juga tanya sama saya, bertanya kembali lagi sama saya, katanya, Viro kamu nggak jawab pertanyaan saya, kenapa katanya Yesus itu bisa mengampuni dosa, kenapa juga dia mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia, ya kan? Kan aku udah jelaskan sama Bang Faruk tadi, bahwa peristiwa penyalipan itu dalam rangka untuk apa? Menyelamatkan manusia. Bukan menyelamatkan dosa, bukan. Tapi menyelamatkan manusia dari akibat apa? Pelanggaran hukum dosa itu loh. Makanya aku bilang tadi kan, oke, sekarang Bang Faruk bilang tadi, Viro katanya kamu bilang tadi, percaya Yesus itu tidak akan mati. Dalam konteks apa itu sebenarnya yang tidak akan binasa itu? Bukan dalam konteks dia sebagai tubuh manusia itu yang nggak akan binasa, enggak seperti itu. Makna tidak binasa itu sesuai dengan keterangan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, ketidakbinasaan itu bukan berarti saya nggak boleh mati sebagai manusia, bukan. Kebinasaan yang dimaksud di situlah binasa
kekal di neraka. Gitu loh. Yang namanya juga manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian karena upah dosa adalah maut. Akibat pelanggaran Adam, nah itulah konsekuensi pelanggaran Adam. Kita manusia mengalami yang namanya kematian jasmani, kematian tubuh. Dan itu kita nggak bisa hindari, Bang Faruk. Nah, maksud dari saya tadi bicara tentang kebinasan itu adalah kebinasan kekal di neraka. Gitu loh. Bukan kebinasan berkaitan dengan tubuh jasmani kita. Emang benar. Rasul-rasul Yesus sekarang udah metong. Iya kan? Emang kenyataannya nggak ada yang masih hidup sampai sekarang ini loh. Yang waktu zamannya Yesus nggak ada. Memang harus mati loh. Manusia juga kan punya tubuh, ini harus mati. Gitu loh. Jadi yang dimaksudkan di kebinasan di situ adalah kebinasan di neraka yang kekal gitu loh, Bang Faruk. Makanya percaya Yesus itu memperoleh keselamatan kekal gitu loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Faruk dari tadi ya udah aku kasih tahu teman-teman ya. Bahwa data-data yang dikasih Bang Faruk bahwa Yesus itu hanya sekedar utusan, Yesus itu hanya sekedar nabi, Yesus itu sekedar apalah kemanusiaannya. Benar, kami nggak tolak, kami nggak bantah. Karena memang begitu narasi atau literatur yang dicatat dalam Alkitab kami. Karena memang Yesus memiliki dua natur, insani dan ilahi. Datanya ada di mana? Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Siapa Yesus? Kita akan belajar di situ, kita akan ngerti di situ. Makanya aku bilang sama Bang Faruk, terlalu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab kami menjelaskan kealahan Yesus, tapi yang itu tidak diterima atau tidak dipakai oleh teman-teman Islam ketika berdiskusi. Karena apa? Sasaran teman-teman untuk mempertanyakan iman kekristenan hanya pada batasan kemanusiaan Yesus aja. Iya kan? Yang selama ini kami orang Kristen nggak pernah nolak kalau Yesus juga itu adalah manusia, ya kan? Terbukti ketika Yesus haus dia cari minum, ketika Yesus lapar dia cari makan, ya kan? Emang terbukti kemanusiaan dia, sepenuhnya manusia dia buktikan. Dia mati, kemanusiaannya mati, tubuhnya mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Artinya memang segala ketetapan tentang kemanusiaan itu harus dilalui oleh Yesus, termasuk kematian, gitu loh. Karena di dalam Yesus itu ada yang namanya natur kemanusiaan, natur insani. Tapi jangan lupa Yesus punya natur ilahi yang seperti data-data yang saya sampaikan tadi. Gitu loh. Kalau Bang Faruk singgung tentang Thomas tadi yang manggil Yesus Tuhan, yang Filipus itu manggil Yesus Tuhan. Terus Bang Faruk nyinggung tadi bahwa itu original teks itu seperti ini. Cuman kata kurios nggak ada kata theos di situ. Wah, Bang Faruk. Kalau Bang Faruk merujuk kepada itu, kita akan buktikannya aja teman-teman ya. Apakah di muka bumi ini yang namanya orang karisting nggak percaya Yesus adalah Tuhan? Iya kan, itu logikanya aja kita berpikir. Kalau cuman di Indonesia aja yang ngaku Yesus Tuhan, ya monggo, salah kita. Iya kan? Ini kita berpikir secara logika teman-teman. Salah kekristenan Indonesia kalau ngaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi ternyata followersnya pengikut Yesus Kristus itu, aduh, banyak sekali. Jadi nggak boleh lagi kita teman-teman ya, berprasangka bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman itu membuktikan bahwa Yesus bukan hanya Tuhan. Bukan. Tapi memang benar, Yesus itu adalah Tuhan. Ingat teman-temannya, Yesus itu adalah Tuhan. Itu aja Bang Faruk. Silakan Bang Faruk, ditanggapi lagi atau gimana? Atau ada pertanyaan lain mungkin? Ya, saya tanggapin. Dulu. Saya nggak akan sampaikan pertanyaan baru. Ketika pertanyaan yang baru, ketika pertanyaan yang lama belum kita selesaikan, ya. Anda tadi mengatakan bahwasanya yang mati itu adalah jasmani. Ya, yang mati pastinya jasmani, nggak pernah rohani. Jadi kehidupan kekal yang kalian dapatkan itu apa? Oh, supaya jangan kekal di dalam neraka. Nah, itu angan-angan dan juga hayalan. Karena apa? Karena jangankan Yesus, pengarang Bible sendiri yang disebut dengan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan juga Paulus beserta ante-antenya nggak pernah menarasikan seperti itu di dalam Bible. Yesus mati di kayu salib supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak kekal di dalam neraka. Nggak ada narasi seperti itu. Makanya saya bilang, kalian dengan Bible kalian aja cakar-cakaran. Kalian dengan sesama Kristen aja cakar-cakaran. Ketika kau berupaya banyak datanya loh Bang
Faruk, kalau Yesus itu menyatakan dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Allah, silakan kau tunjukkan datanya. Tapi semakin banyak data tersebut kau tunjukkan, semakin kau pertontonkan kepada kami bahwasanya kau sedang berdebat bukan kepada kami, tapi kepada Bapa yang telah mengutus Yesus. Pada Bapa yang mengutus Yesus, Matius 12 nomor 15 sampai 18. Bapak menyatakan Yesus itu adalah hambanya, dan Yesus menyatakan dirinya adalah hamba Bapa. Lalu kau berikan data kalau Yesus itu sendiri adalah Tuhan dan juga Allah itu sendiri. Maka kau yang berdebat dengan Tuhan, Tuhan yang telah mengutus Yesus itu